Kita ke peristiwa lain, saudara. Lebih dari 2 pekan tanpa hujan membuat kebakaran lahan meluas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan masih dilakukan pemadaman hingga saat ini. Lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan semakin kering dan mengakibatkan kebakaran meluas seperti di Kabupaten Ogan Ilir, Musi Rawas, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Pemadaman saat ini masih berlangsung di Kabupaten Pali yang sudah 3 hari, disusul Kabupaten Ogan Ilir dengan jenis lahan mineral. Ketersediaan air di kanal sekitar lahan yang mulai menipis menjadi kendala pemadaman. Pasti timbul banyak sekali hotspot gitu. Tetapi kembali lagi kita sampaikan bahwa hotspot itu belum tentu fire spot. Makanya perlu patroli udara ada dari Pak Iqbal juga selalu rutin pagi, siang, kemudian ada waterbombing juga dilakukan, di darat juga kita melaksanakan patroli. Itu sekarang sangat membantu sekali. Pasti signifikan karena memang beberapa titik ini lebih panas dibandingkan daerah yang lain. Kalau yang Pali memang akses agak lumayan jauh dan sumber air masih ada tetapi sudah semakin sedikit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menemukan ratusan titik hotspot yang terpantau berada dan tersebar di wilayah Jambi. Titik hotspot terpantau sebanyak 698 titik, paling banyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebanyak 213 titik dan Kabupaten Batanghari sebanyak 120 titik. Tingginya titik api tersebut bisa mengakibatkan kebakaran dan menurunnya kualitas udara. Selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau membakar sampah sembarangan karena bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran. Yang terpantau untuk titik hotspot di Provinsi Jambi data dari tanggal 1 Januari sampai dengan 26 Juli 2024 itu terpantau ada 698 titik, di mana titik yang paling banyak itu terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 213 titik dan nomor 2 terbanyak ada di Kabupaten Batanghari sebanyak 120 titik. Di Riau, saudara, cuaca panas juga menimbulkan titik api dan membakar kawasan Taman Nasional Cagar Biosfer Giam Siak Kecil di Kabupaten Siak. Kebakaran di kawasan Taman Nasional ini cukup luas. Petugas harus berjibaku menggunakan semua cara termasuk waterbombing untuk memadamkan sejumlah titik api. Kawasan Taman Nasional Giam Siak Kecil merupakan salah satu habitat harimau Sumatera, gajah, serta satwa lain. Sulitnya akses menuju lokasi menjadi salah satu kendala bagi petugas melakukan pemadaman. Kondisi terkini dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Purwantoro dan Ratnasari. Kita akan ke Purwantoro terlebih dahulu di Palembang, Sumatera Selatan. Purwantoro, selamat pagi. Bagaimana perkembangan pemadaman titik api dan apa langkah yang dilakukan Satgas setempat? Selamat pagi, Aci dan saudara. Perkembangan saat ini terakhir diperoleh informasi dari laporan yang diterima Satgas Sumatera Selatan yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah pada kemarin siang setelah dilakukan pemadaman yang dilakukan oleh Satgas Gabungan Kapolda Sumatera Selatan. Jadi memang kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pali ini menjadi penambah dari rangkaian kebakaran yang terjadi setelah menyusul tidak ada hujan selama 10 hari lebih di Sumatera Selatan. Sebenarnya kebakaran yang terjadi di Sumatera Selatan itu tidak terjadi dengan sendirinya karena kemarau atau tidak adanya hujan. Ini seringkali disebut-sebut karena ada aktivitas yang membawa api ke lahan-lahan yang saat ini mudah terbakar karena memang tidak ada hujan selama 15 hari terakhir saat ini. Yang dilakukan Satgas Sumatera Selatan setelah daerah itu menyampaikan statusnya naik dari siaga menjadi darurat ke karhutla. Saat ini adalah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan terbakar, terutama di daerah lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan. Ini yang menjadi concern dari Satgas Karhutla selain untuk memadamkan titik-titik api yang ini potensinya makin tinggi. Ya, ini kan kalau kita lihat terjadi setiap tahun. Apakah memang penyebab utamanya ini karena musim kemarau? Ya, seperti saya informasikan tadi bahwa saja musim kemarau yang setiap tahun terjadi ini tidak serta-merta akan memicu kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan yang ada di Sumatera Selatan ini timbul karena ada aktivitas yang membawa api atau membakar sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, yang perlu saat ini dijaga adalah yang menjadi concern adalah dari kita tidak menjaga agar lahan gambut yang 1 juta hektar lebih ada di Sumatera Selatan dan kondisinya sangat dalam ini untuk tidak terbakar, sehingga memang membutuhkan energi yang cukup besar dan kesadaran masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan untuk keperluan apapun dalam kondisi cuaca yang saat sekarang ini terjadi. Sumatera Selatan sudah menetapkan status siaga Karhutla itu lebih awal dengan melakukan beberapa langkah seperti modifikasi cuaca, kemudian melakukan pelatihan pemadaman kepada personil TNI Polri untuk membantu seandainya terjadi kebakaran-kebakaran di wilayah-wilayah yang rawan terbakar di Sumatera Selatan. Ya, jadi sebetulnya memang aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah musim kemarau ini yang memang juga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di sana. Lalu kita akan beralih ke Ratna Sari di Kota Jambi. Ratna, ini kan sempat ada pantauan udara soal kebakaran lahan ini. Lalu saat ini bagaimana kondisinya di sana? Ya, selamat pagi Astri dan saudara. Dapat saya laporkan mengenai pantauan udara di Provinsi Jambi. Menurut BMKG saat ini kualitas udara di Provinsi Jambi masih memasuki kategori aman. Hal tersebut dikarenakan kabut yang turun di wilayah Kota Jambi, khususnya Kota Jambi, belum terlalu parah. Dalam artian masyarakat masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Meskipun demikian, warga dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika hendak beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut untuk menghindari adanya gejala-gejala ISPA karena disebabkan kabut yang semakin siang dan sore hari turun di wilayah Kota Jambi. Begitu Astri. Ya, ini kan titik api mencapai ratusan dari pantauan sejak Januari. Apakah memang setiap tahunnya seperti ini atau bagaimana, Ratna? Menurut data dari BMKG Provinsi Jambi, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini titik api lebih menurun. Karena jika pada tahun 2003 pada bulan Januari, periode Januari hingga Juli, titik api di Jambi mencapai ribuan. Namun sementara pada tahun 2024 pada periode Januari hingga Juli, titik api di Jambi terpantau berjumlah 698. Namun angka ini bisa saja bertambah setiap harinya karena baru saja kemarin sore kebakaran terjadi di wilayah lahan perkebunan sawit yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Muarajambi, Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi. Ya, lalu bagaimana sejauh ini penanganannya di sana, Ratna? Saat ini tim Satgas Karhutla beserta unsur terkait sudah melaksanakan sosialisasi dan investigasi lokasi-lokasi lahan yang terjadi kebakaran. Dan saat ini juga tim Satgas sedang melakukan pemadaman api di titik lokasi perkebunan kelapa sawit yang saat ini di mana api belum bisa padam dikarenakan lahan gambut. Begitu Astri. Ya baik, proses pemadaman juga masih dilakukan untuk kebakaran hutan dan lahan di Kota Jambi. Terima kasih Ratna Sari laporan Anda dari Jambi dan sebelumnya ada Purwantoro dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.